Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cahyati dengan NIM 250109114 074, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar di kelas 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, okay. Mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Mas Ahmad, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma firli dunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Amin. Izar, Ahmad, Ainul, Ajeng, Hadir. Salma, Hadir. Saskia, Sabrina, Aufa, Syifa, Ilham, Hadir. nggak hadir. Kenapa Ilham nggak hadir? Ada yang tahu? Sakit apa? Panas. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, guru ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam lagi diri kalian, untuk mengenali kesiapan kalian menghadapi pembelajaran hari ini. Ayo semuanya, Bu Guru mau duduk yang tegak. Kemudian fokus dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata. Lepas nafas pelan-pelan. Nah, ketika kalian menutup mata, lakukan berulang kali. Tarik nafas dalam, buang pelan. Tarik nafas dalam, buang pelan. Rasakan bahwa hari ini saya siap mengikuti pembelajaran, siap mengikuti seluruh kegiatan yang ada di madrasah. Kemudian katakan pada diri kalian bahwa kalian hari ini aku sehat, hari ini aku gembira, hari ini aku siap menjalankan seluruh kegiatan yang ada di madrasah, siap mengikuti pembelajaran di kelas dengan senang hati. Tarik nafas lagi, buang pelan,
dibuka matanya. Nah, apa yang dirasakan? Saya lebih mengajak kalian menumbuhkan sikap cinta tanah air kalian. Silahkan semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu nasional kita. Semuanya berdiri. Oke? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Indonesia merdeka, merdeka. Silakan hidup kembali. Ada yang masih ingat di materi sebelumnya matematika kita belajar tentang apa? Mengumpulkan data. Kalian sudah paham bagaimana cara mengumpulkan data? Ada yang masih ingat bagaimana cara mengumpulkan data? Data itu dikumpulkan melalui cara apa saja? Apa? Apa ini yang keras? Pengamatan langsung. Pinter, pengamatan langsung. Selain pengamatan langsung, data juga bisa dikumpulkan melalui apa? Wawancara. Bagus, berarti ingatannya masih sangat baik sekali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data, terutama dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Itu adalah merupakan tujuan kita hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu menyajikan data yang sudah dikumpulkan melalui pengamatan langsung ke dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Bu Guru ingin tahu kenapa sih data itu perlu disajikan, baik itu dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Ahmad? Tabel dan diagram membantu menyajikan data secara ringkas sehingga informasi lebih mudah dipahami. Oke, data itu dalam bentuk tabel maupun diagram menyajikan data secara ringkas sehingga informasi lebih mudah dipahami. Bagus sekali, terima kasih Ahmad. Kemudian, menurut kalian, suatu data itu lebih mudah dipahami dalam bentuk cerita panjang atau dalam bentuk tabel maupun diagram? Dari tabel dan diagram. Dari tabel dan diagram. Kenapa alasannya? Ainur? Informasi lebih ringkas dan terstruktur sehingga mudah dibaca. Bagus sekali. Informasi itu lebih ringkas, terstruktur. Terstruktur itu tertata, jadi lebih mudah untuk dibaca maupun dianalisis. Di dekat SD Nusantara 01 terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut adalah data ayam yang dijual selama 1 minggu. Pada hari Senin sebanyak 150 ekor, hari Selasa sebanyak 300 ekor, hari Rabu sebanyak 350 ekor, hari Kamis sebanyak 260 ekor, hari Jumat sebanyak 200 ekor, hari Sabtu sebanyak 100 ekor, dan hari Minggu sebanyak 410 ekor. Selanjutnya, data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram gambar dengan menggunakan tabel sebagai berikut, di mana kita akan menggunakan 3 gambar, yaitu gambar yang mewakili 100 ekor, gambar yang mewakili 50 ekor, dan gambar yang mewakili 10 ekor. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Data dapat diperoleh melalui berbagai cara sebagai berikut. Ini adalah cara pengumpulan datanya. Pencatatan langsung, kemudian dan lewat
cara. Ini data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh data jenis olahraga kesukaan siswa berikut. Ada bola basket. Semua jenis olahraga ada di sini. Kurang lebih ada berapa jenis olahraga ini? 20 jenis olahraga. Nah, dari jenis olahraga tadi, kalian disuruh menyajikan dalam bentuk tabel. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel itu, yang pertama, kolom pertama itu ditulis jenis olahraganya. Kemudian yang tengah itu turus. Nanti turus itu koyok di pemilihan gitu, seperti di pemilihan lurah, pemilihan presiden gitu kan. Kalau dipilih dikasih turus satu set gitu ya. Kemudian banyak siswa dari turus itu nanti kita ketahui banyak siswa yang suka bola basket berapa, yang suka futsal berapa, yang suka renang dan sebagainya itu berapa. Ini adalah contoh tabel untuk menyajikan data dari jenis olahraga kesukaan siswa. Nah, di situ bola basket, ketahuan bola basket itu ada turusnya kan ada 5, berarti banyak siswanya ditulis angka. Turusnya ada 5, banyak siswanya 5. Futsal, turusnya di situ ada 6, jadi siswa yang menyukai futsal ada 6. Kemudian yang menyukai renang ada berapa? 4. Yang menyukai bulu tangkis 2. Taekwondo 3. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Next. Apa itu diagram gambar? Diagram gambar atau dinamakan piktogram itu merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar itu dapat mewakili satu atau beberapa data. Nah, di sini disajikan data jenis buah kesukaan siswa kelas 5. Ini yang paling penting di piktogram, yaitu kuncinya. Setiap satu gambar itu mewakili 2 orang. Jadi yang suka pisang di situ ada berapa siswa? 10. Kenapa kok 10? Karena gambar satu orang itu mewakili 2 orang siswa. Sedangkan di situ gambar pisang yang suka jenis pisang gambarnya ada 5. Jadi 5 dikali 2. Jumlah siswa yang suka pisang ada 10. Jumlah siswa yang suka jeruk ada 8. Jumlah siswa yang suka apel ada 6. Yang suka mangga 12. Yang suka anggur 4. Bagus sekali, berarti semuanya paham ya. Dalam diagram gambar, kunci utama yang harus dipegang adalah keterangan gambarnya. Sebelum membuat diagram gambar harus ditentukan dulu kuncinya, yaitu misalkan ada data, disajikan data banyak nih ya. Terus kalian disuruh menyajikan dalam bentuk diagram gambar. Kalian harus tentukan dulu, saya harus membuat diagram gambar ini. Misalkan satu gambar saya pakai berapa orang atau saya pakai berapa banyak benda yang ada di data tersebut. Itu kunci utamanya. Kalau kunci sudah dipegang, itu bisa membuat diagram gambar dengan mudah. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel maupun diagram gambar. Apakah semuanya sudah menangkap secara jelas penjelasan Bu Guru tadi? Sudah. Oke, sudah ya. Apakah penjelasan Bu Guru tadi tersampaikan dengan jelas? Ya, oke. Kalau semua, berarti semuanya paham ya? Semuanya paham apa yang dijelaskan oleh Bu Guru ya? Oke, kalau semuanya paham, saya mau bertanya tentang materi yang baru saja Bu Guru jelaskan. Kan barusan Bu Guru menjelaskan tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Oke, dalam bentuk diagram gambar. Bu Guru tanya, kenapa data itu perlu disajikan?
Oke, terima kasih. Bagus sekali. Sebagai dasar acuan untuk menyampaikan fakta. Adakah alasan lain? Oke, Ajeng silakan. Dapat mempermudah memahami data. Kenapa kok data itu mudah dipahami? Karena angka dan visual disajikan secara langsung. Bagus sekali. Karena angka dan visual, di sini yang dimaksud visual adalah gambar tadi ya. Karena angka dan visual itu disajikan secara langsung. Keren sekali. Kemudian apa yang dimaksud dengan piktogram? Nah, ini kuncinya. Apa yang dimaksud dengan piktogram? Mbak Salma. Piktogram adalah penyajian data yang menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili sejumlah data tertentu. Bagus sekali, guru senang deh semuanya bisa menjawab dengan lantang dan jelas seperti ini. Berarti materi yang guru jelaskan itu benar-benar kalian serap. Benar kata Mbak Salma bahwa piktogram itu adalah apa tadi Mbak Salma? Penyajian data yang menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili sejumlah data tertentu. Penyajian data berupa gambar atau simbol untuk apa? Mewakili sejumlah data tertentu. Oke, bagus sekali. Hari ini kalian benar-benar luar biasa mendengarkan dengan seksama, dengan tertib. Kemudian jika ada kata-kata Bu Guru yang kurang kalian pahami dicatat. Itu Bu Guru terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Ya, oke. Untuk mengetahui kedalaman materi kalian hari ini, Bu Guru ingin membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Saya mau Adit pindah tuker sama Andika. Silakan. Kemudian Izar tuker sama Alim. Sifat tuker sama Raisa. Ayo. Di sini sudah disajikan beberapa data mentah. Kalian disuruh berkolaborasi atau berkelompok berdiskusi menentukan hasilnya dan menyajikan hasilnya dalam bentuk tabel maupun diagram. Ketika nanti sudah disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram, kalian dilanjutkan diskusinya, yaitu menganalisis, menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Paham? Paham? Oke, silahkan didiskusikan. Ditulis nama kelompoknya dulu, kemudian silakan data itu didiskusikan sebelum diputuskan untuk disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram gambar. Silakan. Ada kesulitan? Kalau nggak ada yang menyukai berarti ya diisi tulisnya berarti kok kosong. Di sini
Sampai mana? Ya. Yang diisikan sesuai pelajaran yang di sini saja ya. Kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan ada yang nggak disukai nggak usah diisi gitu ya. Nanti datanya isinya. Analisis hasil kebun kali ini. Dari hasil ini kalian disuruh menyajikan ke dalam bentuk diagram gambar di sini. Harinya ditulis, kemudian nanti kalau diagram gambar berarti di sini dalam bentuk gambar. Sama tentukan dulu. Di sini sudah ada keterangannya. Satu gambar itu disuruh mewakili berapa? Gambarnya itu mewakili 5 kg gitu kan, nanti baca 5 kg. Berarti kalau satu gambarnya 5 kg jeruk, sampean tinggal menyesuaikan dengan hasil panen yang di sini gambar. Berarti nanti gambarnya di sini ada berapa? Apa? Kenapa? Iya, rumus itu seperti itu. Nah, kemudian nanti frekuensi atau jumlah siswa itu berarti diisi angka dari rumus yang diikuti. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, masing-masing kelompok guru minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Saya minta nomor 1 yang maju ke depan adalah kelompok 2. Silakan diwakili oleh siapa kelompok 2? Aumar. Oke, Mas Aumar silakan maju. Silakan di sini. Yang keras, Mas. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pelajaran yang paling banyak disukai adalah matematika, sedangkan mata pelajaran yang paling sedikit disukai adalah fisika. Oke, itu saja ada tambahan? Tidak ada, silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Alfa. Dari data kelompok 2 ternyata mata pelajaran yang paling disukai adalah matematika, sedangkan yang paling sedikit peminatnya adalah BJOK. Tentu hasil ini akan berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Karena kan ini berdasarkan kesukaan masing-masing kan, dan masing-masing itu mempunyai kesukaan yang berbeda. Kemudian saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ada yang mewakili siapa? Salma. Pak Salma silakan maju. Analisis diagram. Nomor 1. Pada hari apa jumlah panen buah jeruk paling banyak? Paling banyak adalah hari Selasa. Nomor 2. Berapa selisih hasil panen hari Senin dan Selasa? Sebesar 10 kg. Nomor 3. Berapa jumlah hasil panen Pak Tani selama 3 hari? Sebesar 75 kg. Nomor 4. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari diagram tersebut? Hasil panen jeruk tertinggi terjadi pada hari Selasa, yaitu 30 kg. Sedangkan hasil panen terendah terjadi pada hari Senin, yaitu 20 kg. Ayo kita simpulkan. Jika melihat diagram gambar secara keseluruhan, apa informasi penting yang dapat diperoleh? Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa hasil panen keseluruhan selama 3 hari sejumlah 75 kg.
di mana hasil panen tertinggi terjadi pada hari Selasa sebesar 30 kg dan panen terendah terjadi pada hari Senin sebesar 20 kg. Sudah? Sudah. Silakan duduk Mbak Salma. Oke, terima kasih Mbak Salma. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Salma. Anak-anak, hasil kerja kelompok kalian sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Saya rasa kalian sudah sangat luar biasa, bagus sekali dalam cara mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Sekarang guru ingin tahu bagaimana masukan dari teman-teman tentang anggota kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ada masukan? Silakan Ahmad, ada masukan untuk kelompok yang presentasi tadi? Hasil presentasi sudah bagus, hanya Mas Alvar suaranya kurang keras. Oke, Mas Alvar suaranya kurang keras. Berarti Mas Alvar itu tadi tanggapan temennya, kalau presentasi di depan suaranya harus lantang, harus keras agar informasi yang disampaikan itu bisa ditangkap jelas dengan teman-temannya. Sayang, hasilnya sudah bagus tapi penyampaiannya kurang ditangkap dengan jelas sama teman-temannya. Maka informasi itu tidak akan sampai kepada teman-temannya dan teman-temannya nggak paham hasil kerja keras dari kelompok kalian. Ada tanggapan lain untuk Mbak Salma? Ada yang mau komentar? Ayo, Mbak Raisa. Secara keseluruhan Secara keseluruhan Salma sudah bagus. Berarti tepuk tangan untuk kalian semua yang sangat luar biasa. Sekarang setelah tadi ada diskusi kelompok, ini ada tugas dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini yang sudah Bu Guru jelaskan. Ya, nggak usah lihat. Oke, silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ayo maju. Baik anak-anak, Bu Guru rasa materi kita untuk hari ini tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram gambar sudah cukup. Sebelum Bu Guru akhiri, kita ingat-ingat lagi penyajian data tadi bisa disajikan dalam bentuk apa yang kita pelajari hari ini? Tabel dan diagram gambar. Oke, kalau penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram gambar, terutama dalam diagram gambar, itu kekurangannya apa? Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya data menjadi lebih menarik, ya, karena tersaji dalam bentuk gambar. Sedangkan kekurangannya itu sulit diolah jika data tidak bulat.
Misalkan pakai data koma-koma atau desimal itu kan sulit untuk digambar, ya. Kalau data 13 maka ada kesulitan untuk menyajikan dalam bentuk diagram gambar. Selain itu dibutuhkan kreativitas untuk menggambar. Bagi yang nggak suka menggambar itu akan dirasa sulit untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Oke. Kemudian tadi apa yang dimaksud dengan piktograf? Apa tadi? Apa tadi? Yang dimaksud dengan piktograf tadi adalah Penyajian data yang menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili sejumlah data tertentu. terima kasih Mbak Salma. Menyajikan data dalam bentuk gambar maupun simbol untuk apa? Menyajikan atau mengartikan suatu data. Oke, itu mungkin pelajaran kita hari ini. Semoga semuanya menerima pelajaran hari ini dengan senang hati dan materi yang Bu Guru jelaskan tadi nyampe ke kalian, dipahami, diserap,i kemudian nanti dipelajari lagi di rumah. Oke ya. Dari sini Adit ada pertanyaan, Adit? Hah? Ada pertanyaan, Adit? Ada yang ada pertanyaan? Mbak Sabrina? Ali? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, oke, silakan alat tulisnya dirapikan. Ayo, tidak ada buku di atas meja. Sudah? Oke. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita tutup dengan doa. Silakan diwakili oleh Mas Ahmad. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Amin. Baik, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.